Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar kembali yang sebelumnya sudah belajar korespondensi 1-1. Di pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan nilai fungsi ketika nilai variabelnya itu berubah ya. Oke. Kira-kira bagaimana? Kita langsung saja. Ustadz sudah menyediakan satu permasalahan ya. Di sini ada fungsi f yang ditentukan oleh f dari x, maka 3x dikurangi 1 dengan x anggota himpunan bilangan asli kurang dari 7. Kita diminta untuk menentukan fx-nya berapa, berarti nilai dari fungsi fx itu kira-kira berapa. Kemudian nilai dari fungsi fx plus 2. Nah, ini yang dimaksud sebagai nilai variabel itu berubah. Yang awalnya x saja, tapi nilai variabelnya berubah. Kalau di sini, di permasalahan ini berubah menjadi x plus 2. Kemudian tinggal ketika sudah kita ketahui kira-kira nilainya berapa dari f, nilai fungsi f x plus 2, kita cari tahu hasil selisih dari kedua fungsi itu ya, dengan fx yang dikurangi dari f x plus 2. Oke, berarti yang pertama kali kita lakukan tentunya kalau misal ada permasalahan seperti ini, yang pertama kali kita lakukan seperti di pertemuan sebelum-sebelumnya, kita harus menentukan terlebih dahulu rumus fungsinya. Nah, kalau sesuai dari apa yang kita ketahui dari soal itu, berarti rumus fungsinya 3x min 1 ya. Nah, berdasarkan notasi fungsi yang sudah ada ya di soal, berarti rumus fungsinya fx sama dengan 3x min 1. Kita coba cari terlebih dahulu nilai dari fungsi fx ya. Nah, setelah itu baru kita beranjak di f, nilai fungsi f yaitu x plus 2. Oke, daerah asalnya terlebih dahulu kita cari tahu ya, sebelum kita menentukan fx-nya berapa. Nah, tentunya daerah asal kita harus cari terlebih dahulu. Ini kan karena x itu bilangan asli, sehingga kita mulai dari angka 1. Kemudian karena kurang dari 7, sehingga dia berhenti di 6. Tidak berlanjut 7 dan seterusnya, tapi karena kurang dari 7 sehingga dia berhenti di 6. Berarti daerah asalnya di fungsi ini adalah 1 sampai 6. Oke, dengan rumus fungsi yang seperti ini 3x min 1, maka diperoleh percobaan yang pertama itu x sama dengan 1. X sama dengan 1 ketika daerah asalnya 1, nilai x-nya 1, kita peroleh nilai hasilnya 2 atau nilai fungsi f1-nya 2. Nah, kalau x-nya 2 berarti kita dapat nilai fungsinya 5. Caranya ya tinggal 2 dimasukkan ke x-nya, x-nya diganti 2 ya, berarti 3 dikali 2, 6 dikurangi 1, 5. Sama seperti ini, 3-nya dimasukkan, berarti 3 kali 3 dikurangi 1, berarti 9 dikurangi 1 sama dengan 8. 4 sama 3 dikali 4 dikurangi 1, berarti 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Kalau 5 berarti ya 3 dikali 5 dikurangi 1, berarti 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Kalau 6, x sama dengan 6, berarti 3 dikali 6 dikurangi 1, berarti 18 dikurangi 1 sama dengan 17. Dari ini kita bisa menunjukkan bahwasanya daerah hasil dari nilai dari fungsi fx dengan daerah asalnya 1 sampai 6 ini itu adalah 2, 5, 8, 11, 14, 17. Jangan lupa kurung kurawalnya, karena yang diminta adalah suatu daerah, yang mana suatu daerah itu menunjukkan suatu himpunan. Oke, itu nilai fungsi fx kita sudah ketahui. Berarti kita tinggal menentukan nilai fungsi fx plus 2. Gimana caranya? Oke. Tentunya kalau kita melihat di sini kan x-nya dia sendiri atau 1. Kalau di sini berarti x-nya ditambah 2, Le.
Berarti rumus fungsinya bukan 3x min 1, tapi dia berubah menjadi 3 dikali x plus 2 dikurangi 1. Sehingga diperoleh dengan x sama dengan 1 itu seperti ini. Nah, x-nya ditambah dulu, yang awalnya 1 kan, x-nya kan 1, ditambah 2 karena fungsi fx plus 2. Rumus fungsinya itu rumus fungsi fx plus 2. Sehingga 1 ditambah 2 dia 3. Dengan begitu, berarti hasil dari nilai x1 itu dia memperoleh nilai hasil 8. Dari 3 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 9, dikurangi 1 sama dengan 8. Untuk x sama dengan 2 sama, x-nya kita ubah menjadi 2, berarti 2 ditambah 2, 4. Sehingga di rumus fungsinya dia 3 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 12 kurangi 1 berarti 11 ya. Nilai fungsi dengan x sama dengan 2. Kalau nilai fungsi dengan x sama dengan 3 itu 14. Caranya sama, x-nya aja diganti 3, berarti 3 ditambah 2 sehingga dia menghasilkan perkalian 3 kali sama 5 yang hasilnya 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Kalau x-nya sama dengan 4, berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 dikali 3 itu 18. 18 kurangi 1, 17. Nilai fungsinya 17 dengan x sama dengan 4. Kalau nilai x-nya 5, berarti x-nya kita ubah menjadi 5. 5 ditambah 2, 7. 7 dikalikan 3 itu 21. 21 dikurangi 1 berarti 20 untuk nilai fungsi dari x sama dengan 5. Kalau x-nya sama dengan 6, berarti 6 tinggal ditambah 2, berarti 8 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 24, dikurangi 1 sama dengan 23. Nilai fungsi dari x sama dengan 6 itu 23. Sehingga daerah hasil dengan fungsi fx plus 2 itu kita bisa merumuskan bahwasanya daerah hasil dari fungsi f itu 8, 11, 14, 17, 20, 23. Nah, dari fungsi fx plus 2 sama fungsi fx kita sudah cari tahu daerah hasilnya. Mereka mempunyai masing-masing daerah hasil. Tinggal kita menentukan apa yang menjadi permintaan terakhir ya. Nah, permintaan terakhir adalah hasil selisih antara fx dengan fx plus 2. Oke, Ustadz tutup ini lembaran ini. Nah, kita fokus sama tabel yang sudah Ustadz buat. Nah, ini penyajiannya aja yang Ustadz rubah. Kalau tadi itu deskripsi, ini Ustadz ubah menjadi tabel ya. Tapi Ustadz tidak mengubah apa-apa, sama x-nya 1 sampai 6 karena memang bilangan asli kurang dari 7. Kalau dimasukkan ke rumus fungsi fx dengan rumus fungsinya 3x min 1, dia hasilnya 2, 5, 8, 11, 14, 17. Ya sama ya, sama-sama seperti ini. Nah, ketika rumus fungsinya nilai variabelnya berubah menjadi x plus 2, berarti dia berubah menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk nilai x-nya. Nah, ketika dimasukkan ke rumus fungsi fx plus 2, sehingga rumus fungsinya menjadi 3x plus 2 kurangi 1, dia memperoleh nilai hasil daerah hasil dari suatu fungsi fx plus 2 itu 8, 11, 14, 17, 20, 23. Sama ya, sama seperti yang sudah kita kerjakan bersama-sama tadi. Nah, dengan begitu hasil selisih antara fx dengan fx plus 2 dengan fx-nya yang dikurangi itu hasilnya semuanya sama, berada di negatif 6 ya. Seperti itu ketika nilai variabelnya berubah, nggak usah bingung-bingung, perubahan itu tinggal dimasukkan ke penggantinya x ya. Kalau dia berubah x plus 2 ya berarti x-nya diganti x plus 2 gitu aja. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kalaupun dari tayangan ini, dari video ini kalian masih bingung terkait dengan nilai fungsi
yang nilai variabelnya berubah itu seperti apa, silahkan bisa menghubungi Ustadz melalui 3 media sosial yang sudah Ustadz sampaikan, atau bisa langsung menghubungi Ustadz secara langsung di ruang guru untuk minta jam tambahan, jam bimbingan terkait dengan materi ini. Materi ini bisa dibilang cukup mudah bagi kalian yang benar sudah paham, tapi bisa menjadi kebingungan karena bagi kalian yang masih belum mempunyai dasar dari aljabar itu ya. Itu saja, kalaupun kalian kesusahan silahkan menghubungi Ustadz, kita akan belajar terkait dengan aljabar. Kalau kalian aljabarnya sudah mantap, insya Allah ini tidak susah. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.